ceritakan bahwa nanti tahun 2020 akan ada wabah dengan klasifikasinya akan gejala A, B, C, D. Siapa yang memainkan itu? Kenapa mereka bisa menyebutkan itu? Oke. Ya, saya akan bertanya kembali. Oke. Supaya nanti akan ada titik temu. Kalau dari saya Gitu. dulu atau dari Bapak dulu nih mau cerita? Silakan, terserah. Dari saya dulu nih. Terserah. Dari Bapak dulu deh. Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Apa aja, Pak? Sudah direncanakan tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2015. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019. Oke. Gitu. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain, Pak? Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ID. Identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu, Pak? Time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. Yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Udang di balik batu. Sains hanya melihat batunya. Oke. Karena konsep sains hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual? Bukan data spiritual, ini intelijen, Pak. Oke. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan COVID ini. Makanya sekolah Bapak, sekolah saya sama, Pak. Sains itu dari sistem control intelligent engineering. Oke. Jadi Bapak punya intelligence itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief system Bapak itu ukurannya apa? Number. Oke. Sehingga Bapak mengukur kekuasaan Tuhan dengan apa? Number. Sains membuat orang tidak percaya dengan Tuhan karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa tidak bisa dihitung dengan angka. Oke. Oke? Oke. Bapak punya ukuran kalau laki ovum dengan sperma ketemu harus jadi anak, betul? Iya. Itu tinggal matematika linear. Iya. Matematika Tuhan tidak seperti itu. Oke. Jadi ketika kita mau memahami kebenaran, pahamilah apa yang ada di kalau kita, I know you are Catholic, right? Ya, pahami yang ada di Bible. Oke. Di situ semua sudah tertulis. Lalu konfirmasikan dengan sejarah yang terjadi. Oke. Dan apa yang terjadi, semua sudah tertulis di situ. Oke. Jadi tapi bukan artinya kita nggak percaya sains kan, Pak? bukan artinya tidak percaya sains, tetapi sains membuat kita tidak percaya Tuhan. Oke, kita nggak ke sana sih, Pak. Nggak, tapi ini ada kaitannya, Pak. Saya balikin lagi, Pak. Bapak Saya balikin. balikin lagi, Pak. Bapak. Bapak tahu dari mana tadi COVID itu adalah pandemik? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya, kenapa dikasih nama COVID? Kenapa, Pak? Bapak tanya dong, kenapa nggak masuk di Indonesia harus namanya COVID? Kalau nggak salah virusnya ya namanya ya. Iya, saya tahu, Pak. Virus itu tidak ada di Bible, Pak. Saya akan lari ke sana juga. Bible kan bukan Ntar dulu, buku Pak. kedokteran, Pak. Justru itu, Pak. Bapak belajar kan kedokteran medis. Iya. Karena kedokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permainan Big Pharma, Pak. Oke. Ya. Makanya semua dunia harus menerima namanya COVID. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Nggak pernah ada yang bertanya. Karena apa? Kita orang-orang sudah di shock terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Jadi tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya. Ada latar belakangnya. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang. Siapa yang sudah kena jab akan menerima sertifikat, right? Yes. Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya artificial, 9-nya I.
Jadi barang siapa sudah dapat jab, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia dan akan dikontrol oleh artificial intelligence. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Bapak taunya dari mana, Pak? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh ya mengatakan akan ada air bah. Air bah belum terjadi. Ya. Dan dia membangun bahtera di atas bukit. Oke. It doesn't make sense at all. Oke. Ya, apa yang terjadi? Bapak taunya dari mana? Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti, kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok logi juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019, nggak ada yang meleset. Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya nggak dengan cellular phone? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan iKTP. Bukan, digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya. Antara handphone yang kita, smartphone yang kita terima tahun 2008, mulai dari iOS dan Android, itu berkembang begitu pesat, dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada di situ. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu giringan mereka. Sehingga merebak di mana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini, Pak? Ya mereka yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti itu. Enggak, itu ada yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Ya. Who run the system of the world? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller Foundation. Oh. Siapa sih? Apa tadi, Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini, Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia, dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan, kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasilnya. Makanya foundation yang sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya. Sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Gitu. Kita awalnya adalah homo imago Dei. Berkembang menjadi homo homini lupus. Harusnya kita menjadi homo homini socius. Oke. Ya, tetapi homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, you harus punya uang. Okay. Untuk punya uang, you harus punya kerja. Okay. Untuk kerja, you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lalui. Hanya formal. Sehingga cara hidup kita juga formal. Iman kita juga iman formal. Mereka set seperti itu. Kita ini terbentuk. Apakah kita salah? Kita nggak salah. Tetapi kita adalah bagian korban dari sistem yang mereka buat. Kita bentukan. Sehingga terjadilah kesulitan ini, terjadilah luka batin. Mereka yang bentuk semua. Karena kita diadu. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diadu. Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lebih yang satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya peran dan fungsi yang sama di mata Tuhan. Gitu. Andai katalah mereka yang buat tadi, Pak, foundation tadi yang buat COVID dan lain sebagainya. Tapi kan saya pikir juga orang di... Ada dokumennya. Ya, saya bisa tunjukkan ini, kalau kita lagi selesai ini, nanti saya bisa tunjukkan. Saya anggap saja memang itu dari foundation itu, Pak. COVID-nya dari foundation itu.
vaksinnya juga dari foundation Iya. tersebut, ya Iya. kan sebenarnya vaksin ada banyak Pak ya, ada yang dari Pfizer, ada yang dari I sini. know lah. Kita anggap saja semuanya Iya, itu oke. adalah ulah Oke. foundation itulah Oke, saya ngomong. iya, iya. Tapi kan masa sih rakyat